Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya masih akan membawakan satu kisah dari Ahmad bin Bella atau Bang Beben. Wah, desa misterius di pedalaman Kalimantan yang sudah masuk part 10. Dan ini mendekati akhir ya teman-teman ya. Makin seru aja kisahnya, makin penasaran ada apa sih di balik semua itu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang suka baca, ini wajib kunjungin karya karsanya dari Bang Beben dan juga diikuti atau di follow Twitternya, akun Twitternya ya dari Ahmad bin Bella atau Bang Beben. Dan juga wajib dibeli nih bukunya Desa Misterius di Pedalaman Kalimantan, keren banget pokoknya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry ini, kami upload setiap siang teman-teman ya, setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah penasaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung masuk saja ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke tanah Kalimantan. Hutan Kalimantan. Desa misterius di pedalaman Kalimantan part 10. Darahku mendidih, ingin membuat perhitungan. Di mana Batingen? Tanya aku penuh emosi. Entahlah, tadi ia pergi dengan perahu ke arah hulu. Kami terdiam, Batingen telah kabur entah kemana. Belum hilang rasa marah. Kami semua dikagetkan dengan teriakan Minawe dari belakang. Bimo, istrimu mau melahirkan. Kami tersentak. Kulihat perut istriku seketika membesar bagai wanita hamil 9 bulan. Istriku menggelepar di tengah jalan di bawah terik di atas tandu. Minawe sangat panik. Digenggamnya jemari istriku dengan erat, dibacakannya mantra, ditiup ke kening, tak membuahkan hasil. Panik. Aku berlari mendekati istriku. Ia berurai air mata, merintih sambil memegang perut, tubuhnya mengtak-tak. Pikiranku buntu, tak tahu harus berbuat apa. Tubuhku lemas, tak sanggup. Melihat istriku yang kesakitan, istriku menggigit bibir dan tangannya mencengkram. Tanganku sangat erat, matanya mulai melotot dan nafasnya tersengal. Minawe kemudian memberikan perintah, Banjang, bawa dia ke pondokmu sebelum terlambat. Sahen, carikan daun sawang dan kembang mayang. Bawakan juga ayam putih dan merah. Bawakan ke pondok Pak Kades. Busu, ambilkan bakul rotanku di rumahmu, serta tapi bahalai dan air panas. Bawakan juga piring melawan milik suamimu. Bawi, kamu bantu dia. Pak Sahen segera bergerak bersama dua warga melaksanakan perintah Minawe, sedangkan istri Pak Kades dan istri Pak Sekdes melangkah terburu-buru ke rumah Pak Kades. Di tengah kekacauan, istriku kembali ditandu, melangkah buru-buru. Pendudukannya melihat kami dengan wajah yang tegang. Kenangan 10 tahun lalu kembali terjadi. Kami kembali melangkah ke dalam hutan melalui jalan setapak. Rintian istriku belum juga redap. Berjalan di samping, ku pegang tangannya erat. Setidaknya dia tahu aku selalu ada di dekatnya. Jalan yang sempit menyulitkan langkah kami, apalagi istriku terus bergerak membuat tandu semakin sulit dikendalikan. Dek, istighfar dek, zikir dek, ucapku dengan panik. Yang keluar dari mulutnya hanyalah rang kesakitan hingga suaranya melemah, lalu tak sadarkan diri. Angin berhembus perlahan, meniup daun-daun. Suara burung gagak saling bersautan dan memekakan telinga seolah mengikuti kami. Terus jalan, perintah Minawe. Wajahnya terlihat tegang. Minawe tiba-tiba menghentikan langkahnya. Tertinggal di belakang, dia menatap ke arah daun-daun yang bergoyang seperti merasakan sesuatu. Pandangan ia alihkan ke langit yang tiba-tiba mulai menghitam, serta sekumpulan burung seriti yang terbang berputar-putar. Melihat ada yang ganjil, Pak Kades bergegas ke belakang menyusul Minawe. Entah apa yang mereka bicarakan, hanya raut wajah khawatir yang kulihat. Pak Sekdes, ikut aku, kata Pak Kades sambil berteriak. Pak Sekdes berlari-lari kecil ke arah Pak Kades. Setelah itu mereka pergi terburu-buru entah kemana.
Setelah 30 menit masuk ke dalam hutan, akhirnya kami tiba di sebuah ladang yang cukup luas, sebuah pondok beratap rumbia dan dinding kulit kayu berdiri di tengah ladang dengan cepat. 6 orang pria yang menggotong tandu segera membawa istriku ke dalam pondok. Wajah mereka terlihat kelelahan dan nafas mereka memburu, keringat bercucuran dari wajah hingga ke punggung mereka. Aku dan Pak Kasno tak bisa berbuat banyak kecuali mengucapkan beribu terima kasih karena kaki kami dalam keadaan cedera. Di dalam pondok, istriku masih tak sadarkan diri dengan kondisi perut membesar bagai wanita hamil 9 bulan. Sebaiknya kalian segera pulang dan langsung mandi dan ganti pakaian. Jangan lupa, pakaian yang kalian kenakan itu langsung dibakar. Baik Mina, 6 orang pria itu menuruti kata Mina Ue dan bergegas pergi buru-buru. Ada raut kekhawatiran di wajah mereka. Sebelum pergi, Pak Kasno menyerahkan beberapa lembar uang kepada mereka sebagai ucapan terima kasih. Semakin sedikit orang di sini, semakin baik. Iblis itu akan mudah mencari istrimu bila ada banyak hawa manusia di sini, ucap Mina Ue. Ya, sepertinya dia tahu kegamanganku. Kita harus segera menyembunyikan hawa istrimu sebelum gelap. Kalau malam sudah datang. Mina Ue menggantung kalimatnya. Matanya berkaca-kaca dan tangannya berkeringat. Dia kemudian menatapku dalam-dalam. Semoga saja Banjang dan Lawing bisa segera menemukan keberadaan Tambi Nyai dan menghentikannya sebelum dia meninggalkan wujud manusia dan berubah menjadi iblis. Wanita dari Sabarang Pulau. Lagi, seorang Mina Ue tertahan. Ada kekhawatiran di situ. Tambi Nyai sudah tua. Sepertinya dia semakin melemah. Dia tak bisa mati, tapi tak juga hidup. Dia akan sakit-sakitan, tapi ajal tak juga menjemput. Dia akan menderita dalam pembaringan, menyaksikan tubuhnya membusuk secara perlahan. Karena itulah, dia sangat menginginkan janin di kandungan istrimu. Janin dari wanita dari Sabarang Pulau, agar ia bisa kembali pulih seperti dulu. Tapi Mina, kenapa istriku? Kenapa wanita dari seberang pulau? Tanya aku penuh rasa khawatir. Hawa tubuh kalian belum tersentuh dengan hawa gaib yang ada di sini. Belum menyatu dengan hawa pohon, air dan juga tanah. Sangat kentara dibandingkan yang lahir dan besar di sini. Hawa tubuh kalian akan memberikan kekuatan besar bagi kekuatan gaib yang menginginkannya. Karena itu pula, banyak pendatang yang kesulitan pulang begitu sampai di tanah ini. Tapi tidak masalah bagi orang lokal, karena itu semua hawa tubuh kalian mengundang berbagai roh halus dari segala penjuru untuk mengecapnya. Aku langsung bergidik kalau mendengar penjelasan dari Mina Ue yang panjang lebar. Pantas saja tadi malam aku melihat penampakan berbagai makhluk aneh, sedangkan Pak Kasno dan yang lain sepertinya tak pernah ada masalah. Mina, terdengar teriakan dari luar pondok. Kami bergegas keluar. Terlihat pasangan berlari kecil mendekati kami. Di tangannya, ia menenteng sak beras berwarna putih dan bakul rotan berisi pesanan Mina Ue. Tak lama kemudian, istri Pak Kades dan istri Pak Sekdes juga sudah sampai di pondok dengan barang bawaan masing-masing. Sebaiknya langsung kita mulai sebelum gelap. Jika istrimu bisa melewati malam ini, maka ia akan selamat. Besok pagi, perutnya akan kembali normal setelah matahari terbit. Mina Ue kemudian melakukan 2 ritual. Yang pertama, ritual nyuhukan kambe katanya untuk mengaburkan dan mengalihkan penglihatan Tambi Nyai yang sedang mengincar kandungan istriku. Kami semua berdiri di luar pondok dengan wajah tegang menyaksikan Mina Ue melakukan ritual pertama. Suasana mistis mulai terasa saat Mina Ue mulai bersenandung membacakan mantra. 2 tangannya bertangkup di dahi, ujian membaca doa. Mina Ue memotong ayam putih dan ayam merah, menampung darahnya dalam sebuah mangkok kecil dengan jari. Mina Ue mengaduk darah 2 ekor ayam itu agar bercampur menjadi satu. Setelah dibungkus daun pisang, ia menyuruhku membuang bangkai ayam ke semak belukar di sekitaran pondok. Ayam putih di arah matahari terbit dan ayam merah pada arah matahari terbenam. Setelah selesai kukerjakan perintahnya, Mina Ue kemudian memercikan darah ayam ke 4 sisi pondok sambil memasang daun sawang yang sudah diberi tanda silang dengan kapur sirih.
Yang kedua, ritual para sikunge membersihkan diri dari gangguan makhluk halus untuk mengembalikan perut istriku seperti semula. Pada proses mandi ini, pakaian istriku dilepas dan dibalut dengan tapi balai atau sarung jarik, dan hanya para perempuan yang boleh melakukan ritual ini. Aku, Pak Kasno, dan Pak Sahen disuruh berjaga di luar pondok. Jangan takut, Mina Uwe juga melakukan hal yang sama ketika dulu aku mau melahirkan. Kita doakan saja agar istrimu bisa selamat. Istri Pak Kades berusaha menenangkan meskipun tetap saja aku khawatir. Sedangkan istri Pak Sekdes, ia terlihat sangat gelisah. Istriku dimandikan di kamar mandi di belakang pondok. Dibantu istri Pak Kades dan istri Pak Sekdes, istriku dimandikan dengan air yang berisi bunga mayang, daun sirih, dan daun sawang. Setelah selesai, istriku dibaringkan ke tengah pondok. Aku diminta masuk ke dalam. Pak Sahen dan Pak Kasno disuruh berjaga di luar. Istriku masih tak sadarkan diri di atas tikar rotan, terbaring tak berdaya dengan tubuh yang masih basah berbalut tapi balai. Istri Pak Kades dan istri Pak Sekdes mengeringkan tubuh istriku dengan handuk. Mina Uwe membakar potongan gaharu, ditaruhnya pada sebuah piring malawen bermotif naga. Konon katanya, piring malawen itu dibawa oleh leluhur orang Dayak yang berasal dari negeri Cina saat bermigrasi hingga mencapai tanah Kalimantan. Aku duduk di samping istriku, menggenggam jemarinya dengan perasaan campur aduk. Mina Uwe kemudian membacakan doa-doa pada segelas air putih. Air itu ia cipratkan pada telapak kaki, tangan, pundak, dan wajah istriku dengan menggunakan daun pandan. Kami kaget bukan main ketika air cipratan mengenai wajahnya. Istriku tersadar dan menjerit histeris, matanya melotot dan kakinya mengentak. Tangannya langsung mencengkeram erat tanganku yang sedari tadi duduk di samping. Kukunya menembus kulitku hingga mengeluarkan darah. Sakit, Mas. Sakit. Aku nggak kuat. Aku mau pulang ke Jawa, Mas, kata istriku sambil berteriak dan menangis. Darah mengalir perlahan di pahanya yang tertutupi balai. Pinggang istriku sampai terangkat karena menahan sakit di bagian perut. Teriakannya sungguh memekakan telinga. Urat-urat di lehernya terlihat sangat jelas. Aku semakin panik melihat keadaan istriku yang menderita. Istri Pak Kades dan istri Pak Sekdes berusaha membantu menenangkan istriku yang terus berteriak seperti orang kesurupan. Mina Uwe mengelus-ngelus perut istriku sambil terus mengucapkan mantra. Lalu bagian yang membesar di perut istriku bergerak-gerak ke bagian dada, terus bergerak hingga mencapai leher. Mulut istriku tiba-tiba saja menganga dan matanya melotot. Tidak ada erangan karena tenggorokannya tercekat, kakinya terus mengentak-entak dan badannya menggelepar. Mina Uwe semakin tenggelam dengan mantra-mantra yang ia ucapkan. Matanya terpejam dan tubuhnya basah karena keringat. Tangannya masih menempel di leher istriku yang membesar bagai gondok raksasa. Urat wajah istriku mengencang karena tarikan otot lehernya hingga mulutnya ternganga dan tak bisa ditutup. Lehernya yang membesar bergerak-gerak seperti ada sesuatu di dalamnya. Aku tidak berani membayangkan, tapi sepertinya sebentar lagi akan ada sesuatu yang keluar dari mulutnya. Di luar pondok, Pak Kasno dan Pak Sain berjaga dengan gelisah. Mereka mondar-mandir di depan pondok tanpa tahu harus berbuat apa. Sudah berbatang-batang rokok habis mereka hisap. Kami yang berada di dalam pondok merasa ngeri. Apalagi mata istriku terus melotot dan mulutnya menganga sekuat tenaga. Kami menahan tubuh istriku yang menggelepar kesakitan. Istri Pak Sekdes menangis, tak kuasa melihat penderitaan istriku. Senandung mantra yang Mina Uwe lafalkan mulai terputus. Tenggorokannya seperti tercekat dan nafasnya semakin sesak. Aku semakin khawatir ketika Mina Uwe mulai mengeluarkan darah dari hidungnya. Mina Uwe tak bergerak, tangannya tetap di leher istriku dan tubuhnya bergetar. Prang!
Piring balawen tempat membakar gaharu itu pecah menjadi 4 bagian. Kami yang ada di ruangan itu kaget. Istri Pak Kades menjerit, lalu ia mengelus dada. Wajah kami semakin tegang ketika seisi ruangan tiba-tiba saja terasa pengap. Kaki istriku menghentak-hentak, pinggangnya kembali terangkat. Ketika bagian yang membesar di leher istriku perlahan kembali ke bagian perut, diiringi teriak kesakitan yang terdengar menyayat hati. Aku hanya bisa menangis dan membaca doa-doa yang kuhafal sambil terus menggenggam tangan istriku. Tubuhnya perlahan tenang ketika bagian yang membesar sudah kembali ke perutnya. Ambilkan air, bergegas. Istri Pak Kades mengambil segelas air dari dalam ceret. Mina Ue langsung menyambar gelas dari tangan istri Pak Kades berkumur-kumur, lalu menyemburkan airnya ke perut istriku yang belum kempes. Air yang keluar dari mulutnya bercampur darah, membasahi perut istriku yang tertutupi tapi balai. Perlahan, tubuh istriku mulai tergolek lemas tak berdaya. Dia terlihat lemah dan sangat tersiksa. Setelah agak tenang, istriku dibiarkan tertidur di atas tikar rotan. Kita coba lagi setelah matahari terbenam, kata Mina Ue yang kelelahan dan kehabisan tenaga. Hari berganti malam. Suasana di sekitar pondok sangatlah sepi. 2 lampu minyak sudah terpasang di dinding pondok yang terbuat dari kulit kayu. Suara burung hantu dan serangga malam bersaut-sautan berasal dari hutan belantara di sekitaran pondok. Entah kenapa, aku merasa ada sepasang mata yang mengawasi kami sedari tadi, bersembunyi di balik kegelapan. Kegelisahan yang sama juga rupanya dirasakan oleh Pak Kasno. Namun tak ada seorang pun dari kami yang berani menjauh dari pondok untuk memastikan kehutan sekitar. Usai makan malam, istri Pak Kades dan Pak Sahen pamit pulang, sekaligus menjemput anak Pak Kades yang dititipkan di rumah Pak Sahen. Dan tak kenapa, istri Pak Sekdes berkeras bertahan. Dibilang dia akan menemani istriku hingga benar-benar aman dari gangguan makhluk halus. Sebenarnya Mina Ue memintanya untuk pulang dan hanya para lelaki saja yang berjaga, takut keadaan jadi semakin berbahaya. Tapi istri Pak Sekdes tetap memaksa. Malas berdebat, Mina Ue kemudian membakar kayu garu di dalam tungku kecil dan menyuruhku menaruhnya di kolong pondok. Bulu halus di sekujur lengan hingga tengkuku seketika berdiri ketika wangi gaharu mulai menyebar ke sekitaran pondok. Di kolong pondok, ketika menaruh tungku gaharu, aku kembali merasa seolah-olah ada sepasang mata yang mengawasi di balik kegelapan di antara celah-celah pohon dan belukar. Tak berapa lama, terdengar suara bising knalpot. Aku bergegas keluar, bergabung dengan Mina Ue dan Pak Kasno di depan pondok. Rupanya Pak Kades dan Pak Sekdes sudah kembali dengan sebuah motor pretelan tempo hari. Dari sorot lampu depannya, motor yang hanya tersisa kerangka itu terlihat kepayahan melewati jalan setapak yang tidak rata, menghentak-hentak bagi kuda. Bagaimana? Tanya Mina Ue begitu Pak Kades dan Pak Sekdes tiba di depan pondok. Ekspresi wajahnya terlihat cemas. Masih di atas motor, Pak Kades menggeleng. Setelah itu, ia turun dari sepeda motor dan mulai mendekati kami. Tidak ketemu. Sudah kecari di mana-mana. Tapi Nyai tidak ada di rumahnya. Tidak juga ada di pondoknya. Suara Pak Kades terdengar seperti suara orang putus asa. Mina Ue terlihat cemas. Tangannya meremas ujung selendangnya. Kamu pikirkan lagi, mungkin ada tempat terlewat. Waktu kita semakin sedikit. Kalau sampai lewat tengah malam, Tambi Nyai tak bisa lagi dihentikan. Baik Mina, Pak Kades mengangguk. Sebaiknya kalian makan dulu di dalam. Tadi sudah disiapkan oleh istrimu. Dia sudah pulang, menjemput anakmu di tempat pasayan. Mungkin nanti kembali lagi. Ya, tadi ketemu di jalan. Saya suruh menginap di tempat pasayan saja hingga keadaan aman. Lanjut Pak Kades.
Malam semakin larut, Mina Ue kembali melakukan ritual para sikunge, mengembalikan perut istriku seperti semula, tapi bahalai yang menutup tubuhnya sudah diganti dengan yang kering. Aku sedikit tenang karena kini ada 3 orang lelaki lain yang turut berjaga di luar. Pak Kades dan Pak Sekdes masing-masing menenteng mandau di pinggang, sedangkan Pak Kasno dia menggenggam sebatang tongkat rotan sebagai senjata. Di dalam pondok, jerit tangis dan erang kesakitan istriku semakin menjadi. Darah segar terus keluar, membasahi pahanya yang tertutupi tapi balai. Pondok bergetar karena hentakan tubuhnya berguncang seperti terkena gempa. Keadaanku sudah sangat kacau, dilanda kebingungan karena tak tahu harus berbuat apa. Hanya berharap Mina Ue berhasil menyelamatkan istriku. Mina Ue masih berkomat kamit membaca mantra. Tangannya terus menempeli perut istriku. Bagian yang membesar di perut istriku terus bergerak secara perlahan, berpindah dari perut ke dada dan ke leher, lalu kembali lagi. 30 menit berlalu, Mina Ue semakin lemah. Tubuhnya basah karena keringat dan nafasnya tersengal. Darah kembali mengalir dari hidungnya. Tubuh istriku semakin menggelepar bagai ikan terdampar di daratan. Lantai kayu berderak keras karena hentakan kaki istriku yang menahan sakit. Tubuhnya seketika melenting, pinggangnya terangkat seperti orang kayang. Pintu didobrak paksa, palang kayu pengai terlepas, terlempar ke lantai. Pak Kades menerobos basuh, tak tahan mendengar jerit istriku. Kaget, Mina Ue menghentikan ritual. Tubuh istriku kembali melemah. Rangkulannya di tanganku tak juga lepas. Mina, aku tahu di mana Tambi sekarang, kata Pak Kades dengan nafas memburu. Mina Ue menoleh, wajahnya masih tegang. Di mana? Tanya Mina Ue. Pasti di Pondok Lama. Pondok itu dulu dibakar penduduk sebelum banjir. Pantas saja tidak ketemu. Mina Ue terlihat lega, disekanya darah yang mengalir di hidung. Setelah minum segelas air, Mina Ue membuka tas rotanya. Dia mengeluarkan bungkusan kain kuning yang ternyata berisikan pisau yang terbuat dari mata tombak, lalu menyerahkannya kepadaku. Orang Dayak menyebutnya dohong. Kuperhatikan, pisau tersebut bergagang tanduk rusa. Terdapat 3 titik emas di mata pisaunya. Kau harus membunuh Taminyai sekarang, sebelum terlambat. Kalau sampai lewat tengah malam, aku sudah tidak bisa menyelamatkan istrimu, ujar Mina Ue. Nafasnya berat, terlihat kelelahan di raut mukanya. Aku terdiam. Aku tidak pernah membunuh orang sebelumnya. Berkelahi pun aku tidak berani, apalagi yang aku hadapi adalah orang yang memiliki kesaktian. Tidak ada pilihan, dia atau istrimu. Mina Ue sepertinya tahu bahwa aku ragu. Ilmu kebal manapun akan tembus dengan pisau ini. Hantu pun tak berani mendekat. Ingat, harus kau sendiri yang melakukannya. Aku menarik nafas, mencoba mengumpulkan keberanianku. Baiklah, kita akhiri semuanya malam ini. Desa ini harus kembali tenang seperti dulu, ucap Pak Kades menahan amarah. Aku ikut. Kita berangkat sama-sama, ucap Pak Kasno yang tiba-tiba saja sudah berdiri di depan pintu persis di samping Pak Kades. Melihat keadaan istriku yang kritis, aku tidak ada pilihan lain malam ini. Aku harus tega mencabut nyawa seseorang. Pak Kades mengikat mandau di pinggang. Begitu pula Pak Kasno meminjam mandau Pak Sekdes, sedangkan aku hanya mengandalkan pisau dohong pemberian dari Mina Ue. Kami berbagi tugas. Pak Sekdes dan istrinya akan menemani Mina Ue menjaga istriku, dan kami bertiga yang akan menghentikan ulah Tambinyai kalau berhasil. Setelah menyiapkan senter masing-masing, kami segera keluar dari pondok. Ayo naik, kita bonceng 3 saja, ujar Pak Kades. Pak Kasno duduk di tengah dan aku paling belakang. Kami meninggalkan ladang Pak Kades. Bising knalpot segera meraung, melewati jalan setapak yang tak rata, melewati hutan, dan memasuki pemukiman penduduk. Yang tidak kami sadari, begitu kami meninggalkan ladang Pak Kades, sepasang mata yang sedari tadi mengawasi itu mulai bergerak mendekat perlahan ke pondok di balik gelap malam.
Motor Pak Kades terus bergerak di tengah malam buta, bising knalpot memecah kesunyian malam begitu memasuki desa. Tidak ada seorang pun yang kami temui sepanjang perjalanan. Rumah-rumah penduduk hanya terlihat cahaya redup, lainnya kosong tanpa penghuni. Memang, selepas maghrib, desa ini sudah sepi. Apalagi saat ini sudah larut malam, ditambah lagi informasi tentang Tambi Nyai yang kembali mencari mangsa membuat penduduk semakin ketakutan di rumah masing-masing. Setelah melewati beberapa rumah warga, akhirnya kami pun tiba di jalan setapak di ujung kampung, belok kanan dari jalan utama. Pondoknya ada di sana, sekitar setengah jam, kata Pak Kades. Ayo, kita harus buru-buru, jangan sampai terlambat, ucap Pak Kades lagi tanpa menoleh kepada kami di belakangnya. Beberapa kali kami hampir terjatuh karena menghindari lubang ataupun bebatuan, hanya lampu sepeda motor dan cahaya bulan yang jadi penerangan kami di malam itu. Di atas motor, kami bertiga terus menyusuri jalan setapak di tengah hutan sangat sepi dan terasa begitu angker, sayup-sayup. Suara gong dari arah hutan kembali terdengar, perasaanku kembali tidak tenang. Setiap kali aku mendengar suara gong, ada hal buruk yang kutemui. Suara jangkrik dan binatang malam menambah suasana semakin mencekam. Pohon-pohon besar di kiri kanan jalan juga tampak begitu menakutkan. Daun-daun yang melambai seperti tangan yang ingin menjangkau kami. Belum lagi apabila tertiup angin, gesekan daun seperti suara seseorang yang mengikuti kami. Tiba-tiba saja Pak Kades tidak mampu mengendalikan sepeda motor sehingga kami terjatuh di bahu jalan. Kenapa, Pak? Tanyaku kaget sambil menahan sakit di bahu dan juga kaki. Itu di depan, ujar Pak Kades. Astagfirullah, apa itu, Pak? Tanya Pak Kasno. Di depan kami berdiri sesosok makhluk seperti kerbau, tidak terlihat jelas, hanya samar-samar siluet bayangan hitam dengan mata yang menyala. Kami bertiga kemudian berdiri dengan menahan rasa sakit. Pak Kasno kemudian mengarahkan cahaya senternya ke arah makhluk itu. Aku dan Pak Kasno langsung kaget, tentu saja ketakutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullah. Pak Kasno meneriakkan zikir untuk menghilangkan ketakutannya. Aku juga membacakan ayat kursi dengan keras, entah benar atau salah karena sangat panik, tapi makhluk itu tetap berdiri tegak di tengah jalan seakan menyuruh kami untuk kembali. Makhluk yang menjilati darahku tadi malam, kerbau berkepala manusia, suaranya bergemuruh di tengah kesunyian hutan. Mangulu hadangan. Suara Pak Kades bergetar. Meski berusaha tenang, tidak bisa dibohongi kalau Pak Kades juga ketakutan. Makhluk itu mendekat perlahan, lidahnya menjulur dan perutnya yang besar seperti membawa air yang bergoyang-goyang. Tanduknya yang melengkung tajam siap merobek perut kami. Aku dan Pak Kasno semakin panik. Zikir dan ayat kursi yang kami baca sepertinya semakin ngelantur. Kemarikan, teriak Pak Kades panik ke arahku. Aku terbengong, tak paham maksudnya. Pak Kades merebut dohong di tanganku, lalu diunusnya. Dohong ia acungkan, lalu diayun-ayunkan seperti hendak menusuk. Makhluk itu, Pangulu hadangan, menghentikan langkahnya. Walau takut, Pak Kades nekat maju. Makhluk itu mundur, wajahnya terlihat semakin marah. Makhluk itu menggeram semakin kencang, mulutnya semakin lebar, memperlihatkan barisan giginya yang tajam. Lidahnya menjulur bagai anjing, air liurnya yang seperti lendir menetes kemana-mana. Aku dan Pak Kasno yang berdiri beberapa langkah di belakang Pak Kades semakin ketakutan. Saat itu juga rasanya aku ingin lari, tapi teringat istriku. Pak Kasno gemetaran, mendorong tubuhku untuk maju membantu Pak Kades, tapi aku juga sama takutnya dengan Pak Kasno. Apalagi makhluk itu bergerak ke kiri dan ke kanan, mencoba mencari celah untuk menerjang. Pak Kades semakin nekat. Dia bergerak maju sambil terus mengacungkan dohong. Makhluk itu mundur, lalu menggeram kencang, suaranya bergema di tengah hutan. Makhluk itu melompat ke semak belukar, kemudian menghilang di balik gelapnya malam. Pak Kades lega. Setelah makhluk itu benar-benar pergi, Pak Kades mengatur nafas. Dia terlihat syok dan gemetaran. Dohong ia kembalikan kepadaku. Ayo,
Pondok Tambi Nyai sudah dekat, ujar Pak Kades dengan nafas putus-putus. Pak Kades kembali menyalakan sepeda motornya, namun selalu gagal. Wajahnya makin panik. Motor itu dipukulnya berkali-kali sambil mengucapkan sumpah serapah. Kita sebaiknya lari saja sebelum terlambat. Tanpa menunggu persetujuan, Pak Kades langsung berlari meninggalkan kami. Aku dan Pak Kasno kepayahan menyusulnya di belakang. Kami akhirnya memasuki sebuah ladang yang sepertinya terbengkalai pohon-pohon singkong tumbuh subur di antara rumput ilalang. Di tengah ladang, terlihat sebuah cahaya redup lampu minyak semakin dekat. Semakin terlihat sebuah pondok yang sepertinya baru selesai dibangun. Kami bertiga langsung mendobrak pintu. Wangi kayu garu yang terbakar tercium ke seluruh ruangan. Tambi Nyai dan Bue Alang sedang berdiri membelakangi kami, sepertinya tidak menyadari bahwa kami bertiga hadir di situ. Bue Alang sedang memapa tubuh ringkih Tambi Nyai dan mengoleskan minyak di lehernya. Kami bertiga segera mendekat, namun baru saja beberapa langkah kami sudah tidak bisa bergerak. Beberapa saat kemudian aku melihat peristiwa yang tidak mungkin aku lupakan di sisa hidupku. Tubuh Tambinya yang bungkuk karena usia tiba-tiba saja tegak berdiri. Kakek Alang segera bergeser ke sudut ruangan, menyadari kehadiran kami. Matanya yang tajam mengawasi pergerakan kami. Terdengar seperti suara kemertak tulang patah. Darah mengalir di leher Tambi Nyai. Kepalanya berputar 180 derajat. Matanya melotot menatap kami penuh amarah. Kami bertiga tertegun mematung, lemas dan tak bisa bergerak. Krek, kepala Tambi Nyai kembali berputar 360 derajat, sementara tubuhnya tetap membelakangi kami. Kepalanya terus berputar 3 kali hingga perlahan-lahan terlepas dari tubuhnya. Kepala Tambi Nyai melayang di udara bersama organ dalam tubuhnya. Gigi-giginya yang hitam kemerahan karena menginang berubah menjadi tajam. Taring mulai tumbuh di celah bibirnya, sementara darah yang di lehernya terus mengalir dan sangat mengerikan. Baru pertama kali aku melihat kepala orang terlepas dari tubuhnya bersama jantung, hati, dan berbagai organ dalam tubuh manusia lainnya. Jantungnya berdetak mengeluarkan api berwarna kuning kemerahan. Tambi Nyai kini telah berubah wujud menjadi iblis. Bau wangi garu yang menyebar di ruangan berubah menjadi bau bangkai yang menyengat. Makhluk itu bergerak mendekatiku. Tubuhku gemetaran dan tanganku berkeringat. Bulu kuduku merinding dan nafasku terasa sesak. Suaranya penuh amarah. Matanya yang penuh kebencian menatap tajam ke arahku. Seketika keberanianku runtuh. Aku merasa pengecut. Badanku tiba-tiba terasa sangat dingin, bagaikan diguyur air es. Kakiku tak bisa bergerak. Tubuhku kaku bagi patung. Kepala Tambi Nyai melayang-layang di dalam pondok. Nyala api di bagian jantungnya semakin membesar. Seketika kepala itu terbang melesat melewati kami sangat cepat dan menghilang di balik hutan. Setelah dia menghilang, tubuh kami tiba-tiba bisa digerakkan. Aku dan Pak Kasno langsung lemas muntah sejadi-jadinya di dalam pondok. Pak Kades bergerak perlahan dengan sisa tenaga. Ia mendekati tubuh Tambi Nyai yang tanpa kepala itu. Namun terlambat. Bue Alang sudah menggotong tubuh Tambi Nyai pergi entah kemana. Aku kejar Bue Alang dan kalian kejar kuyang itu, kuyang Tambi Nyai, kata Pak Kades dengan nafas tersengal. Harus sekarang, tak ada waktu lagi, karena saat ini Tambi Nyai sedang menuju ke arah istrimu, lanjut Pak Kades panik, lalu melompat ke arah pintu belakang dan tubuhnya menghilang di telan kegelapan malam. Pak Kades berlari kencang ke dalam hutan mengejar Bue Alang yang telah kabur memanggul tubuh Tambi Nyai. Aku dan Pak Kasno juga berlari meninggalkan pondok menuju motor Pak Kades yang tergeletak di pinggir jalan setapak dalam keadaan panik. Motor itu kami dirikan, motor itu segera kami nyalakan, namun selalu saja gagal. Dorong! Pak Kasno melompat ke jok motor. Aku segera mendorong motor itu dengan panik melalui jalanan yang terata. Motor itu sangat
sangat susah didorong. Kupaksakan sekuat tenaga, keringat bercucuran, dan kakiku mulai pegal. Motor tersendat-sendat saat Pak Kasno memasukkan persneling. Setelah beberapa kali percobaan, suara knalpot yang bising itu akhirnya meraung di kesunyian malam. Tanpa banyak bicara, aku melompat ke belakang dan Pak Kasno langsung memacu gas. Terseok-seok, motor butut itu bergerak menghentak di jalan yang tak rata bagi kesetanan. Pak Kasno membawa motor butut itu melaju kencang melewati jalan setapak, melalui rumah-rumah warga, lalu berbelok menuju ladang Pak Kades. Aku dan Pak Kasno kaget bukan main. Begitu melihat api di tengah ladang membakar pondok Pak Kades, Pak Kasno memacu sepeda motor semakin kencang. Nyala api sangat terang benderang menerangi sekitaran ladang yang tadi gelap gulita semakin dekat. Aku melompat dari motor, tak ku pedulikan Pak Kasno yang terjungkal ke semak belukar. Berlari, aku berteriak-teriak mencari istriku, berurai air mata. Ku panggil-panggil namanya mengelilingi pondok, jantungku berdegup kencang. Ketika nyala api semakin membesar, hatiku hancur. Berharap bisa menemukan istriku, aku tersungkur di atas tanah di depan pondok yang menyala. Tak bisa lagi ku bendung air mata yang keluar. Tubuhku bergetar, api semakin membara, membakar atap-atap rumbia dan dinding kulit kayu. Tak ku hiraukan panas nyala api yang menerpa wajahku. Kemarahanku membuncah, gemuruh di dadaku menggelegak. Aku berteriak kencang, sangat kencang, sambil berurai air mata. Brak! Tiang penyangga dan atap rumbia itu jatuh menyala-nyala dimakan api. Nah Bimo, di sana! Tergopoh, Pak Kasno berlari dengan kaki yang pincang, tangannya menunjuk ke arah kumpulan batang singkong yang tertutupi rumput liar. Istriku tergeletak di sana tak berdaya. Aku berlari, ku dapati tubuhnya yang bermandikan darah, tapi bahalainya robek di bagian perut, robek memanjang. Ada luka penuh darah di perut istriku yang bagai wanita hamil 9 bulan. Kududukan tubuhnya, kupeluk dari belakang dan kusandarkan di dada. Aku menangis memeluknya bagai orang gila. Tak kupedulikan darah yang mengotori tangan dan bajuku. Aku menangis sejadinya. Mendapati istriku yang menutup mata, hatiku luluh terseduh-seduh. Ku guncang-guncangkan tubuhnya. Istriku tetap tak membuka mata. Hatiku rasanya semakin pedih, bagai diiris-iris belati. Pak Kasno mendekat, namun langkahnya terhenti. Ternyata beberapa meter dari situ tergeletak tubuh Patingen. Darah keluar dari mulut dan hidungnya. Tak hanya Patingen, ternyata ada 2 tubuh lagi yang tergeletak, Pak Sekdes dan istrinya. Kondisi mereka tak jauh berbeda. Entah apa yang terjadi di tempat ini saat kami pergi tadi. Mas, ujar istriku lemah. Aku kaget bercampur haru. Ya, istriku ternyata masih bernafas. Iya, Dek. Mas di sini, Dek, ucapku sambil berurai air mata. Aku peluk tubuhnya erat. Perutku berdarah, Mas. Istriku mengusap tangannya ke perut, telapaknya penuh darah, wajahnya pasrah tak berdaya. Nanti kita obati, Dek. Nanti kita obati ya. Masih menangis, ku peluk tubuhnya, ku genggam tangannya. Mina, Mas. Mina ingin membunuhku. Dia ingin membelah perutku, ucap istriku semakin lemah. Aku terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Ku tatap mata istriku yang berkaca-kaca, bibirnya bergetar, genggaman tangannya semakin lemah. Sulit dipercaya, tapi aku tahu istriku tak mungkin berbohong. Kebencianku pada Mina Ue seketika tumbuh di balik segala kebaikannya. Ternyata ia adalah serigala betina berbulu domba. Darahku mendidih, ingin menuntut balas. Jelas sudah, ulah siapa semua ini. Ternyata Mina Uela, iblis berwujud manusia. Nyala api berangsur padam, menyisakan bara. Kulihat Pak Kasno tengah menangis menyaksikan kawannya penuh darah. Patingen, Patingen, suara Pak Kasno bergetar penuh air mata. Ditekannya luka di pinggang Patingen. Patingen terbatuk, memuntahkan darah, tubuhnya terkulai kehabisan darah.
Jari tubuh Mina Ue. Dia harus dimusnahkan sebelum dia kembali menjadi manusia. Menggeliat, Patingen merintih menahan sakit. Ternyata sepasang mata yang mengawasi pondok di balik pepohonan tadi adalah Patingen. Disengaja membakar dermaga agar aku dan istriku tak jadi pergi meninggalkan desa. Dia menjadikan istriku sebagai umpan untuk menuntaskan dendamnya pada Mina Ue. Dendam 7 tahun yang lalu. Saat siang berganti malam, disitulah hal mengerikan terjadi. Baru saja aku, Pak Kades, dan Pak Kasno pergi meninggalkan pondok dengan motor pretelan. Mina Ue beringas. Patingen yang hendak menolong, namun kejadiannya begitu cepat. Dengan sebilah dohong, Mina Ue menggorok leher Pak Sekdes yang tengah lengah. Pak Sekdes menggelepar dengan darah muncrat di lehernya, membasahi wajah, baju, tanah, dan juga rerumputan. Istri Pak Sekdes histeris setelah menjadi korban berikutnya. Dohong dihujamkan ke perutnya berulang. Istri Pak Sekdes meregang nyawa seketika. Mina Ue bergegas masuk ke dalam pondok. Usahanya untuk mengambil janin di perut istriku selalu saja gagal. Dan di saat itulah Mina Ue berniat membelah perut istriku. Mina Ue duduk di depan istriku yang tak berdaya, menempelkan ujung dohong yang tajam ke perut istriku yang tertutup tapi balai. Pintu pondok tiba-tiba hancur dengan mandu di tangan. Patingen mengincar leher Mina Ue. Tubuh Patingen yang perkasa itu ternyata bukanlah lawan Mina Ue yang gemulai. Serangan Patingen terhenti tanpa menyadari apa yang terjadi. Pinggangnya tiba-tiba saja terasa dingin. Dirabanya penuh darah. Ya, dohong telah menancap di pinggangnya, menembus rusuk, merobek organ dalam. Diliriknya tangan putih mulus berlumur darah menggenggam erat dohong yang menancap di pinggang beberapa senti di depan wajahnya. Mina Ue tersenyum puas. Wanita ini lebih gesit dari yang ia duga. Boom! Sekali gerakan, tubuh Patingen menghantam dinding kulit kayu hingga hancur berkeping, lalu hempas di tanah. Tubuhnya terasa sakit dan nafasnya semakin sesak. Darah di pinggangnya mengalir semakin deras. Patingen mengatur nafas, menahan sakit. Darah mulai keluar dari hidung dan mulutnya. Di balik dinding yang jebol, terlihat Mina Ue kembali berusaha membelah perut istriku. Istriku yang terkulai lemah menjerit kesakitan saat ujung dohong yang tajam itu mulai merobek kulit, menembus kain tapi balai. Darah mulai mengalir, merembas hingga ke paha. Belum selesai, tiba-tiba saja tubuh Mina Ue terpental menembus dinding kayu. Badannya mendarat di atas rumput, muntah darah. Mina Ue pergi ke arah hutan. Rupanya Kuyang Tambi Nyai menerjang tubuh Mina Ue tepat beberapa saat sebelum berhasil membelah perut istriku. Kepala Tambi Nyai melayang ke sana kemari dengan marah, mencari Mina Ue yang menghilang tak kemana. Tambi Nyai mengerang saat tiba-tiba saja Mina Ue yang telah menjelma menjadi kuyang mencengkram ususnya menggantung dengan taringnya yang tajam. Mina Ue berusaha membunuh Tambi Nyai dengan merobek organ dalamnya. Darah berbau busuk menetes ke rumputan, daun-daun dan tanah. Kepala Tambi Nyai terempas ke batang pohon yang cukup besar saat Mina Ue membantingnya dengan cukup keras. Tambi Nyai mengerang, suaranya menyakitkan telinga. Kepala Tambi Nyai terempas ke batang pohon yang cukup besar saat Mina Ue membantingnya dengan keras. Tambi Nyai mengerang, suaranya menyakitkan telinga. Api dari lampu minyak yang tumpah mulai membakar pondok. Istriku yang tergolek lemah menjerit ketakutan saat api perlahan semakin membesar. Api mulai membakar ujung tikar rotan. Hawa panas merayapi tubuhnya yang tak bisa bergerak. Saat sudah pasrah menanti ajal, dirasakannya ada sepasang tangan yang menyeret tubuhnya keluar dari pondok. Menahan sakit di pinggang, Patingen menyeret tubuh istriku hingga ke batang-batang singkong yang tumbuh liar. Setelah selesai, Patingen kembali lagi ke dalam pondok. Satu persatu tubuh kaku Pak Sekdes dan istrinya juga diseret menjauh hingga akhirnya Patingen kehabisan tenaga. Di saat itulah aku dan Pak Kasno tiba di ladang dalam keadaan panik. Kini di langit yang gelap, dua bola api saling serang, saling kejar, dan saling berusaha membunuh satu sama lain. Aku bangkit berdiri,
Tubuhku bergetar hebat, keberanianku muncul, hasrat menuntut balas sudah menguasai tubuhku, mengalir ke dalam darah yang sudah mendidih karena marah. Ku genggam erat dong di tangan, hatiku penuh dendam. Mau kemana? Hah? Tanya Pak Kasno menahan isak. Pak, tolong jaga istriku sebentar. Pak Kasno masih terdiam. Kali ini dia menangis tulus, menangisi kawan yang telah menemaninya dalam 5 tahun terakhir. Pak Kasno kembali teringat awal perjumpaannya dengan Patingen. 5 tahun yang lalu, suatu sore, Patingen tiba-tiba datang ke rumah dinas. Dia meminta jam mengajar, alasannya untuk kepentingan sertifikasi. Tentu saja, Pak Kasno menerimanya dengan senang hati. Segera saja, ia usulkan ke dinas pendidikan di kabupaten dan langsung disetujui karena sekolah memang sedang memerlukan guru agama Hindu Karingan. Suatu malam usai berburu, Patingen pulang dengan keadaan luka dalam. Tubuhnya baik-baik saja, tapi ia muntah darah. Darah tidak hanya keluar dari mulut, tapi dari hidung dan telinga. Entah apa yang terjadi, Patingen enggan bercerita. Pak Kasno dan istri menggotong tubuhnya ke dalam rumah. Pak Kasno hendak meminta pertolongan dari Pak Kades, namun Patingen mencegah. Ia minta dirahasiakan. Selama berhari-hari, dia dan istri merawatnya sembunyi-sembunyi. Mereka merawatnya dengan ramuan dan akar tumbuhan dari hutan sesuai petunjuk dari Patingen. Dari situlah Pak Kasno menyadari ternyata Patingen datang ke desa Muara Tapak karena ada kepentingan lain. Dia datang bukan hanya sekedar untuk mengajar, tapi menuntut balas atas kematian anak dan istrinya. Bermodalkan rambut kuyang yang selalu dibawa, Patingen melacak keberadaan pemiliknya. Yang ia tahu, rambut kuyang itu bisa mendeteksi keberadaan pemiliknya. Rambut itu juga sekaligus kelemahan sang kuyang. Dengan ritual tertentu, pemilik ilmu kuyang akan kesulitan melacak siapa yang memegang rambutnya. Bagaikan anjing yang kehilangan penciuman, kuyang itu hanya bisa meraba-raba. Rambut itulah yang selama ini melindungi anak-anak. Rambut itulah juga yang membuat Patingen tidak diketahui keberadaannya oleh sang pemilik. Pemiliknya hanya mengetahui Patingen adalah guru biasa, datang mengajar dan pergi lagi tanpa curiga sedikit pun. Bertahun-tahun Patingen keluar masuk hutan, mengintai pemilik rambut itu diam-diam, berusaha mencari kelemahan pemiliknya hingga Patingen menyadari pemilik rambut itu akan lengah saat wanita dari seberang pulau tiba di desa Muara Tapak. Barulah detik ini Pak Kasno mengetahui siapa pemilik rambut kuyang yang dipegang oleh Patingen. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah desa misterius di pedalaman Kalimantan. Di part 10 ini makin terkuak semuanya. Akhirnya ternyata Patingen justru menyelamatkan. Dan ternyata Minau yang selama ini terkesan membantu, dialah pelaku sebenarnya. Waduh, dan Tambinyai justru juga menolong di sini. Makin penasaran aja. Besok ada part pamungkas atau adalah part ending dari kisah desa misterius di pedalaman Kalimantan part 11. Jangan sampai ketinggalan pokoknya teman-teman ya, karena akan terbuka semuanya. Dan bagaimana sih akhir dari semua kegaduhan kekisruhan ini? Besok jangan sampai ketinggalan jam 12 siang. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bang Beben ya atas izinnya kami untuk bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman sekali lagi yang belum subscribe, yuk klik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.